Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah kemarin Rudeus berteleportasi ke benua iblis untuk mencari Kisirika demi mengobati Nanahoshi, di video kali ini cerita akan berlanjut pada pencarian tersebut dan juga pertarungan pertama Rudeus dengan Raja Iblis Abadi atau Veratove Raibaku. Yang mana kisah di video ini diambil dari volume 15, bab 6 sampai dengan 9. Begitu menuruni lereng dan berjalan masuk menuju gerbang kota Rikarisu, Rudeus merasa aneh ketika melihat gerbang yang kini dijaga oleh sekelompok prajurit berarmor hitam. Dan begitu mencoba melewati gerbang, tiba-tiba para penjaga menghadang Elinalis sembari melihat kertas yang dipegangnya. Di kertas tersebut tergambar seorang wanita cantik bertumbuh tinggi dengan opa yang montok. Namun ketika melihat Elinalis yang derata, para penjaga pun mempersilahkan Elinalis pergi tanpa mengatakan apapun. Selain di gerbang, ternyata banyak sekali prajurit berarmor hitam yang berkeliaran di kota. Dan setiap kali mereka melihat Elinalis, mereka langsung memeriksanya seperti di gerbang tadi. Setelahnya, Rudeus pun memasuki guild petualang yang dipenuhi kenangan mengenai party Dead End. Waktu itu Rudeus menukar uang sembari mengajukan quest untuk menangkap Kisirika. Dan ketika melihat papan quest, terdapat sebuah informasi mengenai pencarian korban bencana yang dibuat oleh Paul. Dan karena Paul telah tiada, maka Rudeus pun mengubah nama yang tercantum dengan nama Alphonse. Tidak lama dari sana muncullah Nekopara, si kepala kuda yang tersenyum nakal kepada Elinalis. Waktu itu Rudeus terkejut ketika Elinalis memperkenalkan Nekopara sebagai mantan anggota Party Roxy. Namun karena hanya Rudeus yang bisa menggunakan bahasa iblis, maka mau tidak mau Rudeus harus berbicara dengan si kuda yang telah membuatnya kesulitan. Waktu itu Rudeus memperkenalkan dirinya sebagai Quagmire dan meminta Nekopara mencari informasi tentang Kisirika dengan bayaran yang cukup tinggi. Dan begitu sepakat, Nekopara pun pergi dan meminta Rudeus menemuinya setengah hari lagi. Waktu itu Elinalis sempat menyinggung Rudeus mengenai Nekopara yang hampir terbunuh setelah mencoba menipu Dead End, yang mana nampaknya hal tersebut menjadi berita besar tepat setelah Rudeus meninggalkan kota Rikarisu. Mengesampingkan hal tersebut, selanjutnya Rudeus pun mencoba mendatangi Jalil dan Veskel yang sebelumnya telah pensiun menjadi petualang dan memilih untuk membuka toko hewan. Namun ketika mendatangi tokonya, ternyata Jalil sudah tewas akibat hewan magis, sementara Veskel pergi entah kemana. Setelahnya Rudeus pun terus mencari informasi mengenai Kisirika. Namun hampir semua orang yang ditanyainya hanya menjawab bahwa mereka pernah melihatnya setahun atau tidak setengah tahun lalu. Dan karenanya Rudeus sempat beranggapan bahwa besar kemungkinan Kisirika telah meninggalkan kota. Tidak lama dari sana Nekopara pun datang dan memberitahu Rudeus bahwa Raja Iblis Atove juga sedang mencari Kisirika. Walau Atove merupakan kakak perempuan Badigadi, namun Atove dikenal sebagai Raja Iblis yang menakutkan dan berbanding terbalik dengan Badigadi. Selain itu, para prajurit berarmor hitam sebelumnya merupakan para pengawal pribadi Atove. Dan entah mengapa gambar yang mereka pegang sungguh berbeda dengan sosok Kisirika yang seharusnya. Karena sama-sama mencari Kisirika, maka Rudeus pun memutuskan untuk bertemu Atove. Namun ketika mendatangi kastilnya, Rudeus langsung saja diusir walau sudah menggunakan status Zanoba sebagai seorang pangeran. Karenanya Rudeus pun menyerah dan memilih untuk membeli makanan terlebih dahulu. Ketika Elinalis dan Cliff yang membelinya, Cliff sempat membelikan makanan untuk seorang pengemis di sana. Begitu selesai, tiba-tiba pengemis tersebut tertawa sembari memperkenalkan dirinya sebagai Kaisar Iblis Agung Kisirika Kisirisu. Rudeus yang merasa dejavu pun mendekatinya sembari bertanya apakah Kisirika mengingatnya. Dan setelah beberapa saat berpikir, Kisirika pun mulai menyebut Rudeus dengan sebutan Rumbaus, si bocah manusia menjijikan. Namun mengesampingkan hal tersebut, Cliff pun diminta menyebutkan keinginannya oleh Kisirika. Karena itu Cliff pun mempertanyakan obat untuk penyakit sindrom Drain. Lantas Kisirika pun berkata bahwa untuk menyembuhkannya Rudeus hanya perlu merebus rumput sokasu hingga menjadi teh. Dengan teh tersebut, mana yang terkumpul di dalam tubuh si penderita akan terbuang bersama tinjanya. Dan rumput sokasu sendiri berada di gua ekor naga merah yang seharusnya telah runtuh akibat dewa naga dan juga dewa tempur. Dan untungnya Kisirika pernah memerintahkan beberapa raja iblis untuk membudidayakan rumput sokasu. Karena rasanya yang enak dan bisa memperpanjang umur,
Para Raja Iblis sekalipun yang abadi begitu menyukainya. Walau Kisirika memiliki rumput Sokasu di kastilnya, namun masalahnya kini kastilnya tersebut sedang diduduki oleh orang lain. Dan tepat pada saat itu, tiba-tiba saja sekitar 30 prajurit Atove mengerubungi Rudeus dan juga Kisirika. Waktu itu seorang prajurit tua dengan sopan meminta Rudeus menyerahkan Kisirika sembari mengikuti menghadap Atove. Prajurit tersebut berjanji akan memberikan rumput Sokasu sekaligus mengajari membudidayakannya. Namun melihat Rudeus yang ragu, prajurit tersebut menundukkan kepalanya dan bercerita bahwa Atove marah besar karena Kisirika telah menghabiskan anggur yang telah dinantikannya sejak lama. Prajurit itu pun menambahkan bahwa selama setengah tahun ini, dirinya kesulitan akibat gambar Atove yang begitu ngawur. Dan karenanya Rudeus pun memutuskan untuk ikut daripada harus bertarung dan juga terbunuh oleh para prajurit tersebut. Singkat cerita, mereka pun dibawa ke kastil Kisirisu tua untuk menghadap Atove. Waktu itu yang menghadap Atove adalah Rudeus dan Zanoba, sementara Cliff dan Elinalis memanen rumput Sokasu di bagian bawah kastil. Nampaknya rumput Sokasu hanya tumbuh di tempat yang tertutup sehingga harus ditanam di bawah kastil. Dan di sisi lain, Rudeus yang kini telah menunggu selama 2 jam pun mulai protes kepada si prajurit tua. Namun prajurit tersebut malah berkata bahwa terkadang Atove bisa terlambat hingga seharian penuh. Selain itu, Rudeus disarankan untuk tidak meminta imbalan apapun kepada Atove. Dan tidak lama dari sana, akhirnya muncul seorang wanita yang membawa pedang besar di pinggangnya. Wanita tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Raja Iblis Atove Raibaku. Dan begitu Atove berada di singgasananya, si prajurit tua pun diam di sebelahnya, sehingga terlihat bahwa dirinya merupakan tangan kanan Atove. Waktu itu si prajurit meminta Atove untuk bertingkah seperti Raja Iblis. Namun Atove malah berkata bahwa dirinya ingin masuk melalui pintu depan layaknya seorang pahlawan yang akan menghadapi Raja Iblis. Walau dirinya merupakan Raja Iblis, namun Atove nampaknya begitu mengagumi adegan yang seharusnya dilakukan oleh seorang pahlawan tersebut. Dan ketika pria tersebut kembali menegurnya, Atove langsung menebas kepala pria tersebut. Namun bukannya mati akibat lukanya, kepala si prajurit tersebut mengeluarkan asap dan kembali bangkit. Nampaknya selain Atove, prajurit tersebut pun sama-sama abadi. Sementara Kisirika sedang menggeliat di lantai seperti sosis, Atove pun berterima kasih kepada Rudeus. Atove menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui wujud Kisirika versi muda, sehingga dirinya hanya bisa menggambar Kisirika versi dewasa. Dan begitu mengucap hal tersebut, Atove pun terdiam selama 5 menit sebelum mempertanyakan apa lagi yang harus dilakukannya. Dan saat itu juga diketahui bahwa prajurit tua tadi ternyata bernama More. Ketika More berkata bahwa selanjutnya adalah penghargaan, maka Atove pun mempertanyakan keinginan Rudeus. Namun ketika Rudeus menolaknya, Atove yang tidak terlihat senang malah berkata bahwa dirinya akan memberi Rudeus kekuatan. Atove memperbolehkan Rudeus untuk bergabung dan juga berlatih sebagai pengawal pribadinya selama 10 tahun penuh. Atove juga berkata bahwa seharusnya Rudeus bangga menjadi seorang pengawal orang paling terkenal seantero benua iblis. Tentu saja Rudeus menolaknya, karena bagaimanapun juga, dirinya hanya seorang manusia berumur pendek yang tidak bisa meninggalkan keluarganya selama itu. Namun Atove malah berkata bahwa dirinya saja tidak pernah melihat putranya selama 100 tahun terakhir. Sementara apabila Rudeus bergabung, maka Rudeus tidak akan pernah bisa pergi. Dan yang menjadi masalah adalah Atove kini tidak akan membiarkan Rudeus pergi. Namun ketika Rudeus kembali menolak dengan alasan yang sama, Atove malah berteriak bahwa dirinya tidak mengerti dan meminta Rudeus untuk menjelaskannya lagi. Di sisi lain, Kisirika yang kesal pun berteriak bahwa dirinya tidak ingin berurusan dengan Atove yang idiot. Apabila Kisirika adalah seorang iblis bodoh, maka kebodohan Atove berkali-kali lipat dibanding kebodohan Kisirika. Namun karena ucapan Kisirika tadi, Atove pun mulai mengamuk dan mengayunkan pedangnya dengan liar. Walau waktu itu Zanoba berhasil menahan ayunan pedang Atove, namun sialnya Atove malah semakin tertarik dengan kemampuan Zanoba. Bahkan karena kesulitan untuk melepaskan genggaman Zanoba, Atove sampai-sampai memotong lengannya sendiri. Namun karena Atove abadi, maka potongan lengannya tersebut kembali meloncat dan tersambung pada tubuh Atove. Karena dianggapnya semakin menarik, maka Atove pun mulai menyerang Rudeus dan Zanoba lagi.
Namun untungnya waktu itu Rudeus berhasil meluncurkan sihir elektrik tepat sebelum Zanoba meninju wajah Atove. Karena tinjunya tersebut, kepala Atove pun terlepas hingga terbang keluar ruangan. Namun ketika para pengawalnya melihat hal tersebut, sebagian besar dari mereka malah mengolok-olok tuannya yang baru saja kalah dengan konyol. Di sisi lain, More pun berkata bahwa Atove menyukai orang yang kuat dan More sekali lagi menawarkan Rudeus untuk bergabung. Karena apabila Rudeus melarikan diri, maka dapat dipastikan bahwa Atove akan mengejar Rudeus. Dan apabila tertangkap, maka Atove akan mengajak Rudeus berduel hingga kalah. Sehingga akhirnya Rudeus akan dipaksa menandatangani kontrak sebagai pengawalnya. Begitu kontrak telah dibuat, Rudeus tidak bisa lagi menolak perintah Atove hingga mati. Parahnya lagi, Rudeus hanya diberi cuti selama 2 tahun setiap 10 tahun sekali. Dan karena itulah More merasa kasihan kepada Rudeus apabila harus menjadi pengawal Atove. Walau sebagian dari pasukan pengawal tersebut memang bersumpah setia, namun sebagian lagi hanyalah korban paksaan Atove. Dan More pun tidak menyarankan Rudeus berduel karena hingga saat ini Atove hanya pernah kalah dari Dewa Utara Kalman dan juga Dewa Iblis Laples. Sehingga More pun menyarankan Rudeus melarikan diri daripada menyesali keputusannya seperti para prajurit lain yang kini sedang meratapi nasibnya. Ketika More menyarankan Rudeus untuk kabur melewati terowongan, Rudeus pun langsung melarikan diri bersama dengan Zanoba dan Kisirika. Namun ketika Rudeus sudah menjemput Cliff dan Elinalis, Kisirika memperingatkan Rudeus bahwa terowongan yang dimaksud More seharusnya sudah dihancurkan oleh Badigadi. Sehingga besar kemungkinan More yang dari tadi seakan-akan ingin membantu, ternyata telah berbohong semenjak awal. Dan karena itu maka Rudeus pun terjebak dalam permainan Atove yang telah disusun oleh More. Singkat cerita, Rudeus pun melarikan diri melewati jalan yang berlawanan dari saran More. Sementara Rudeus terus berlari dan meninggalkan semua barangnya yang berada di penginapan, Kisirika pun kini ikut kabur dengan menumpang koper yang dibawa Zanoba. Namun ketika Rudeus telah mendaki lereng di mana lingkaran sihir teleportasi berada, ternyata Atove dan 10 prajuritnya telah berada di sana. Sementara Atove bisa memantau dari langit, ternyata terdapat sebuah lubang yang berada tepat di dekat titik teleportasi. Begitu Rudeus dikepung, Atove pun menaiki puncak tebing sembari berkata bahwa Rudeus akan dipanggil sebagai seorang pahlawan apabila berhasil mengalahkan dirinya. Dan apabila kalah, maka Rudeus akan menjadi budaknya sesuai dengan yang dikatakan More sebelumnya. Tentu kini Rudeus begitu kebingungan karena harus melawan Atove yang dikenal sebagai veteran perang sekaligus putri dari Nekurosu Trakurosu yang merupakan salah satu dari 5 Raja Iblis Agung. Namun karena kecerdasannya yang rendah, Atove pernah disegel manusia sebelum dibangkitkan lagi pada perang manusia Laples. Begitu perang usai, Atove pun dikalahkan Dewa Utara Kalman yang merupakan salah satu pahlawan yang berhasil mengalahkan Laples. Dan uniknya Kalman dan Atove malah menikah dan dikaruniai seorang putra yang kini menjadi Dewa Utara Kalman II. Karena itu maka Atove merupakan satu-satunya orang yang mewarisi teknik original Dewa Utara yang mana kini Dewa Utara sendiri telah tiada. Mengesampingkan hal tersebut, kini Rudeus pun berencana untuk menahan Atove dan pasukannya sementara Cliff melarikan diri ke lingkaran sihir teleportasi. Sembari membawa rumput Sokasu, Rudeus berharap Cliff dapat meminta bantuan Perugius ketika sudah berada di Kastil Langit. Begitu semua setuju, maka pertarungan pun akhirnya dimulai. Begitu stone cannon yang ditembak Rudeus ditangkis begitu saja oleh Atove, Zanoba pun sempat melempar Kisirika hingga mengenai wajah Atove. Dan setelah beberapa saat pertarungan terjadi, Zanoba pun menahan Atove dengan cara memeluknya hingga Atove memuntahkan darah. Sementara Atove tertahan, Rudeus pun membekukan para prajurit pengawal agar Cliff dapat mulai berlari. Namun ternyata More dapat melawan sihir Rudeus sehingga kini dirinya mulai mengejar Cliff. Walau Rudeus terus menembakkan sihirnya dan More kehilangan salah satu lengannya, namun More tetap saja mencoba mengejar Cliff. Sementara More semakin mendekati Cliff, baik Elinalis maupun Zanoba kini sama-sama tertahan oleh musuhnya masing-masing. Di sisi lain, Rudeus yang kini sadar bahwa More basah kuyup pun menggunakan sihir elektrik untuk melumpuhkannya. Namun karena tanah yang dipijaknya pun tergenang air, maka Rudeus, Elinalis, Zanoba, dan Atove pun sama-sama terkena sengatan listrik dari sihir Rudeus. Karenanya semua orang termasuk Rudeus pun lumpuh untuk sementara waktu. Dan pada saat itu juga, Cliff yang merupakan satu-satunya harapan Rudeus pun ternyata dihadang oleh prajurit lain.
Trudeus benar-benar tidak ingat bahwa terdapat sebuah lubang tepat di dekat titik teleportasi. Dan karenanya, hilang sudah harapan Trudeus untuk selamat dan juga pulang ke rumah untuk berkumpul bersama keluarganya lagi. Dan di tengah keputusasaannya, Trudeus melihat prajurit yang menghadang Cliff tiba-tiba terbelah menjadi dua. Yang mana tidak lama setelahnya, muncul Perugius yang terlihat marah bersama dengan kelima sukaimanya. Ternyata Perugius begitu murka ketika mengetahui anak buah Atove masuk ke dalam kastilnya setelah menginjak lingkaran sihir teleportasi yang digunakan Trudeus. Ketika mendekati Atove yang begitu marah, Perugius pun menertawainya karena terlihat begitu tidak berdaya. Lantas Perugius pun mengeluarkan gerbang naga yang bisa menghisap mana dan juga toki. Ketika Atove memprotes karena Perugius telah melanggar janjinya pada Dewa Utara Kalman, Perugius pun malah berkata bahwa dirinya lebih membenci wanita idiot seperti Atove. Setelahnya Perugius pun mengeluarkan pedangnya yang bernama Pedang Tangan Naga Berarmor Brick. Dan sesaat kemudian, Atove pun terpental hingga akhirnya tubuhnya terbagi menjadi dua. Begitu melihat Atove menghilang, Perugius pun meminta para sukaimanya untuk mengangkut Trudeus, Zanoba, dan Elinalis yang lumpuh. Di sisi lain, Cliff pun sempat berbicara dengan Kisirika tepat sebelum Kisirika menghilang dengan tawanya. Walau tidak terlalu parah, namun kini Trudeus menderita banyak luka bakar. Sementara itu Zanoba yang pantas dinobatkan sebagai Man of the Match masih belum bangun. Dan ketika telah disembuhkan, Trudeus langsung menemui Sylvie yang terlihat begitu khawatir. Ketika Trudeus tenggelam dalam pelukan Sylvie, namun entah mengapa suara tawa Atove masih saja menghantui pikirannya. Trudeus masih merasakan rasa putus asa yang baru saja dialaminya tadi. Karena bagaimanapun juga apabila Perugius tidak datang, maka sudah pasti kini dirinya tidak bisa pulang. Dan dengan berbagai ketakutannya tersebut, akhirnya Trudeus pun terlelap dalam pelukan Sylvie. 2 hari setelahnya, kini Zanoba pun sudah bangkit dan menikmati karya seni di kastil seperti biasa. Di sisi lain, kini Cliff pun sedang berusaha melatih mata iblis pengidentifikasinya, yang sebelumnya telah diberikan Kisirika tepat sebelum mereka berpisah. Mata pengidentifikasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi suatu hal yang dilihat asalkan hal tersebut diketahui oleh Kisirika. Namun karena Cliff kesulitan mengendalikannya, maka kini Cliff harus selalu menggunakan penutup mata. Sementara itu, kini Nanahoshi pun mulai membaik setelah meminum teh yang berasal dari rumput Sokasu. Walau teh tersebut hanya membersihkan mana yang terkumpul di dalam tubuhnya, namun setidaknya hal tersebut dapat mencegah Nanahoshi menderita penyakit lain yang disebabkan oleh mana. Setelah mengetahui perjuangan Trudeus untuk mendapatkan rumput tersebut, Nanahoshi pun tiba-tiba berubah menjadi sopan. Selain itu, Nanahoshi juga akhirnya mengetahui bahwa di kehidupan sebelumnya, Trudeus telah berusia 30 tahunan. Waktu itu Trudeus meminta Nanahoshi untuk tidak mati terlebih dahulu, karena dirinya akan membantu Nanahoshi untuk pulang secepat mungkin. Dan ketika Nanahoshi mengkhawatirkan bagaimana caranya membalas budi, Trudeus hanya meminta Nanahoshi untuk mendengarkan curhatannya apabila sewaktu-waktu dirinya memiliki masalah dengan anggota keluarganya. Begitu selesai mengobrol, Trudeus yang keluar dari kamar Nanahoshi pun melihat Zanoba, Ariel, dan Perugius yang sedang duduk bersama dan saling mengobrol. Waktu itu Zanoba sedang menceritakan kehebatan Trudeus ketika melawan Atove. Berhubung Perugius memintanya untuk bercerita. Ternyata alasan mengapa Perugius begitu senang ketika melihat Atove menderita karena Perugius memiliki dendam kepadanya. Pada perang melawan Laples dulu, Perugius yang selalu berbentrokan dengan Atove berkali-kali hampir terbunuh apabila tidak diselamatkan Dewa Utara Kalman dan juga Dewa Naga Urpen. Namun ketika Perugius bersumpah bahwa dirinya akan membalaskan dendamnya kepada Atove, Dewa Utara Kalman yang merupakan sahabatnya malah menikahi Atove. Dan di saat-saat terakhir hidupnya, Dewa Utara Kalman melarang Perugius dan juga Atove untuk saling membunuh. Walau sebenarnya Perugius hampir melupakan dendamnya, namun ketika melihat Atove yang tidak berdaya, Perugius pun dengan senang hati mempermainkannya. Karena rasa terima kasihnya atas hal tersebut, Perugius pun menawari Trudeus untuk diajari sihir pemanggilan secara privat oleh dirinya sendiri. Selain itu, Perugius pun memberikan suling sakti yang dapat digunakan untuk memanggil Armanvi dimanapun kapanpun. Selanjutnya mereka bertiga mulai membicarakan patung buatan Trudeus. Ketika Zanoba mengeluarkan patung Druidjet dan berkata bahwa dirinya dan Trudeus berniat menjualnya,
Perugius pun langsung melarangnya karena kebenciannya terhadap ras iblis. Namun walau begitu, ternyata Perugius tahu bahwa model dari patung tersebut adalah Ruijet. Karena Perugius juga tahu bahwa Ruijet pernah ikut serta dalam pertempuran melawan Laples. Setelahnya, Rudeus pun menjelaskan berbagai hal yang terjadi kepada Rasupat semasa perang Laples. Dan karena merasa berhutang budi kepada Ruijet, maka Perugius pun memberikan izin kepada Rudeus dan Zanoba untuk menjual patung tersebut. Dan ketika Perugius melihat Rudeus mencoba membuat patung Silvaril, Perugius yang tertarik pun langsung meminta Rudeus menjual patung tersebut kepada dirinya apabila sudah selesai. Di sisi lain, Ariel yang dari tadi terlihat seperti gadis yang kesepian pun tiba-tiba berkata bahwa terdapat banyak pematung hebat di Asura. Namun karena hal itu, Perugius yang tadinya terlihat gembira tiba-tiba berubah menjadi cemberut. Waktu itu Perugius kembali mencemooh Ariel karena menggunakan patung untuk kepentingan politiknya. Dan ketika Ariel bersiap pergi, Perugius malah mempertanyakan arti menjadi raja yang sesungguhnya. Namun karena jawaban Ariel tidak memuaskan, Perugius pun mulai menyinggung nama Kaunis Frean Asura yang merupakan raja Asura terdahulu. Sementara Ariel dan rakyat Asura percaya bahwa Kaunis merupakan sosok raja yang agung, namun Perugius yang begitu mengenalnya tidak berpikir demikian. Perugius menjelaskan bahwa Kaunis hanya seorang pecundang tanpa ambisi yang tidak bisa bertarung dan seringkali datang ke bar untuk mabuk-mabukan. Namun karena suatu faktor, Perugius pun menghormatinya sebagai sosok raja. Dan ketika Ariel mempertanyakan faktor tersebut, Perugius meminta Ariel untuk mencari jawabannya sendiri. Dan apabila Ariel berhasil menemukan jawabannya, maka Perugius akan membantu Ariel dalam perebutan tahta. Selain itu, Perugius pun mempertanyakan mengapa sebuah raja harus memiliki kekuatan, sementara negerinya sendiri membesarkan orang-orang bodoh untuk menjadi raja selanjutnya. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Perugius pun pamit sembari meminta Ariel mencari jawaban dari pertanyaannya tadi. Mungkin sekian dulu untuk rangkuman kisah Mushoku Tensei di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video-video Isaka selanjutnya. Bye!